Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ade Rahmat Seri Mandala. Pada kesempatan yang kali ini kita akan membahas tentang video-video pembelajaran. Silahkan menyaksikan video saya. Check it out. Pada pertemuan kali ini, di video ini kita akan menjelaskan tentang metode-metode dakwah yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Di metode-metode dakwah ini ada yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah yang akan dibahas pada video kali ini. Yang pertama misalnya ada instrumen dalam metodologi dakwah ini yang dijelaskan dalam Al-Quran. Misalnya yang pertama, itu instrumen yang harus dimiliki dalam metode dakwah adalah ketajaman indra. Yang dalam Al-Quran disebut sebagai al-khawas al-marhaqah. Jadi kalian harus mempunyai ketajaman indra kalian. Artinya ketajaman indra itu bukan sekedar secara fisik, tapi secara lahir dan secara batin, ataupun secara fisik dan non-fisik. Artinya misalnya mata Anda itu misalnya bukan hanya tajam dalam segi fisik, tapi non-fisik, misalnya tajam melihat suatu ketidakbenaran. Ataupun misalnya pendengaran kalian peka terhadap hal-hal yang sifat negatif. Misalnya. Ataupun misalnya penciuman kalian bisa mencium aroma-aroma yang tidak baik dari seseorang. Jadi ketajaman indera itu bukan hanya sifatnya fisik, tapi juga non-fisik, bukan lahir, tapi juga batin. Itu adalah instrumen metodologi dakwah yang pertama, yaitu adalah ketajaman indera. Lalu yang kedua, ada yang dinamakan dengan analisis penalaran yang sistematis. Di dalam instrumen metodologi dakwah ini, kalian harus bisa menganalisis penalaran yang sistematis. Nah, analisis penalaran yang sistematis dalam metodologi dakwah itu sebagai al-aqal al-bas al-mudlam. Jadi kalau dalam ajaran Islam itu ada yang dikenal sebagai penalaran-penalaran, itu nanti dibahas dalam ilmu mantik. Di penalaran itu secara sederhana itu ada dua, nantinya ada penalaran deduktif dan induktif itu secara umum. Nanti dalam ilmu mantik nanti ada disebut sebagai tasdik. Bagaimana itu tasdik dan sebagainya nanti akan dijelaskan dalam pembahasan ilmu mantik. Lalu yang ketiga, instrumen dalam metodologi dakwah itu harus ada kejernihan nurani yang terilhami. Seringkali kita misalnya menjernihkan nurani kita tapi tidak terilhami oleh tadi dalil-dalil Al-Quran ataupun As-Sunnah tersebut. Yang kadangkala tadi kejernihan nurani itu bersifatnya semu, bahkan sementara, tidak bersifat kekal ataupun abadi. Nah, kejernihan nurani yang pertama ini dinamakan sebagai al-wijdan nakil mulham. Jadi bagaimana kejernihan nurani itu harus yang terilham. Nah, bagaimana caranya agar kita terilhami? Bagaimana kejernihan nurani kita terilhami? Artinya, metode-metode yang dipakai dalam menjernihkan nurani Anda itu harus sesuai dengan syariat. Misalnya dengan menggunakan metode-metode dalam ajaran Islam. Misalnya dalam Islam ada yang dinamakan dengan tazkiyatun nafs ataupun pembersihan jiwa. Ataupun misalnya dengan metode lain itu misalnya dengan thoriqah, dengan jalan, dengan misalnya Anda melakukan sebuah perenungan-perenungan, pelatihan-pelatihan melalui misalnya berbagai metode-metode lain, misalnya dengan zikir. Zikir misalnya ada yang zahar, ada yang sir, misalnya ada yang diucapkan, ada yang dalam hati dan lain sebagainya. Itu adalah bagaimana metode dakwah secara instrumen. Di instrumen metode dakwah dalam Al-Quran itu ada tiga. Yang pertama adalah ketajaman indera ataupun al-khawas al-marhaqah. Yang kedua itu analisis penalaran yang sistematis ataupun al-aqal al-basil al-mudham. Lalu yang ketiga itu dinamakan kejernihan nurani yang terilhami ataupun al-wijdan nakil mulham. Itu adalah bagaimana instrumen-instrumen metodologi dakwah dalam Al-Quran. Lalu selanjutnya ada hakikat penalaran. Secara sederhana, hakikat penalaran dakwah itu bisa dibagikan seperti bagan yang saya tampilkan ini. Bahwa ini adalah model berpikir filosofi dakwah. Secara filosofis, model berpikir filosofis dakwah itu adalah misalnya bagaimana Anda menggunakan akal itu ada tiga hal yang diutamakan.
gunakan dalam penggunaan akal Anda. Yang pertama itu secara penalaran. Anda harus benar secara penalaran. Misalnya dari umum ke khusus ataupun dari khusus ke umum secara sederhana ya, walaupun nanti ada banyak-banyak penalaran yang lainnya. Lalu kemudian bukan hanya Anda harus menggunakan akal dengan penalaran Anda, tapi juga harus sistematis. Artinya harus bersistem, harus terstruktur. Misalnya dari A sampai Z, jangan langsung misalnya dari Z ke A. Ataupun bisa jadi, ataupun misalnya dari D ke A, ke C, dan sebagainya. Itu kan tidak sistematis. Jadi penjelasannya itu harus sistematis. Lalu yang ketiga, itu harus logis. Menggunakan akal itu bukan hanya logis saja, bukan hanya sistematis saja, bukan hanya penalaran saja, tapi harus ketiga hal ini ada dalam bagaimana proses penalaran dakwah Anda. Itu harus ada penalarannya, harus ada sistematikanya. Yang ketiga harus logis pula. Nah, bagaimana Anda menggunakan akal itu? Melalui apa? Melalui dua hal ini. Yang pertama melalui indera Anda, yang kedua melalui qalb. Misalnya indera Anda ini bisa dirasakan melalui sensasi. Sensasi itu adalah bagaimana proses Anda menerima rangsangan-rangsangan, misalnya baik itu dari luar ataupun dari diri Anda. Maka ada sensasi yang ditimbulkan. Jadi misalnya proses bersinggungan Anda dengan indera Anda dengan yang lainnya misalnya. Maka timbullah sensasi. Lalu yang kedua itu dengan qalb. Dengan qalbu Anda. Kalau dengan qalbu misalnya bagaimana Anda menyerap tadi, bagaimana Anda menyerap sesuatu, itu tidak akan mungkin bisa dilakukan ketika tidak ada yang tadi sebelumnya kejernihan pikiran Anda. Makanya harus dijernihkan pikiran dan jiwa Anda. Tadi mengenai proses-proses pelatihan-pelatihan sehingga yang diajarkan sesuai dengan syariat Islam. Nah, ketika kedua hal ini sudah dilakukan, maka itu sudah masuk ke dalam dakwah Islam. Jadi bagaimana Anda menggunakan akal itu dengan penalaran, dengan hal yang sistematis dan logis. Dengan apa? Dengan indera dan qalbun Anda. Indera itu adalah salah satunya dengan bentuk sensasi. Dan qalbu Anda itu dengan penyerapan. Maka itulah yang dinamakan dengan dakwah Islamiyah. Ketiga hal ini ketika sudah disatukan, maka itu dinamakan dengan dakwah Islam. Menggunakan akal Anda, menggunakan indera Anda, dan menggunakan qalbu Anda. Jadi ketiga hal ini tidak dapat dipisahkan dalam dakwah Islamiyah. Jadi menggunakan akal, menggunakan indera Anda, mata, hidung, penciuman, pendengaran, sentuhan, dan lain sebagainya. Dan qalbu Anda, hati nurani Anda, jiwa Anda, itu harus benar-benar disatukan yang disebut sebagai dakwah Islam. Lalu yang ketiga, itu ada kaidah metodologis dakwah dalam Al-Quran. Jadi ada kaidah metodologisnya dalam Al-Quran ini. Itu dijelaskan ada beberapa hal di sini, ada 7 hal yang dijelaskan dalam kaidah metodologis dakwah. Yang pertama itu tidak boleh melampaui batas. Jadi kaidah yang pertama tidak boleh melampaui batas. Bagaimana Pak yang tidak melampaui batas? Itu adalah misalnya Anda jangan memecahkan persoalan yang tidak bisa Anda pecahkan di luar jangkauan Anda. Artinya apa? Artinya misalnya ada satu hal, misalnya persoalan yang tidak dijelaskan misalnya melalui akal. Tapi misalnya melalui hakikat-hakikat yang bisa dijelaskan hanya dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Misalnya bagaimana proses penjelasan tentang ruh, proses penjelasan tentang malaikat, proses penjelasan tentang surga dan neraka. Itu tidak boleh Anda sembarangan berbicara dengan akal Anda saja. Tapi tadi harus berdasarkan nilai-nilai kewahyuan. Makanya dalam Sunan Jati Bandung salah satu tagline-nya itu adalah wahyu memandu ilmu. Jadi ketika berbicara tentang hal-hal tersebut, misalnya jangan melampaui batas. Atau misalnya disebut sebagai Adam Tazaq al-Haq. Nah ini dijelaskan dalam Quran surat ke-6 ayat ke-59 dan Quran surat ke-31 ayat 34. Silakan nanti kalian lihat ayat tersebut. Lalu yang kedua, itu membuat perkiraan dan penetapan. Jadi ketika Anda melakukan kaidah metodologi dakwah itu, kaidah yang kedua ini adalah membuat perkiraan dan penetapan. Misalnya perkiraan itu
tentang persyaratan-persyaratan ataupun persoalan-persoalan yang dipikirkan. Bagaimana Anda sudah memperkirakan tentang persoalan ini dan misalnya sudah menetapkan secara sederhana metode apa yang bisa dilakukan untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut. Nah, dan ini misalnya disebut sebagai at-taqdir wa taqrir. Nah, ini jelaskan dalam Quran surat 49 ayat 6 dan Quran surat 75 ayat 16. Lalu yang ketiga, itu adalah membatasi persoalan sebelum melakukan penelitian. Artinya Anda harus membatasi terlebih dahulu persoalan Anda sebelum Anda melakukan penelitian. Ini bahkan sebagai tahsis qalb al-bahth. Nah, ini nantinya pembatasan itu berbentuk 3 bentuk. Yang pertama misalnya Anda menentukan dahulu pengertian atau dalam ilmu mantik disebut sebagai tarif. Sudah ada tarif, Anda nantinya mengklasifikasikan. Sudah mengklasifikasikan, lalu kemudian Anda melakukan pembatasan-pembatasan tersebut. Nah, pengklasifikasian dalam ilmu mantik disebut sebagai taksim. Lalu misalnya Anda bisa langsung melakukan penelitian-penelitian. Jadi sebelum melakukan penelitian harus membatasi persoalan dulu. Tarifnya harus jelas, taksimnya harus jelas. Nah, barulah misalnya Anda melakukan penelitian-penelitian dalam metodologi dakwah. Ini ada dalam Quran surat 17 ayat 36. Lalu yang keempat, ini tidak sombong dan tidak menentang kebenaran. Nah, ini penyakit yang sering dihadapi oleh kaum akademisi ataupun orang-orang yang berilmu. Kadangkala dia dengan ilmu yang dimilikinya itu jumawa dan sombong, merasa dirinya paling benar. Dan misalnya menentang kebenaran-kebenaran lainnya. Ini yang tidak boleh dilakukan dalam metodologi dakwah. Kaidah ini tidak boleh dilakukan misalnya. Maka kita tidak boleh sombong dan tidak menentang kebenaran. Kalau ada kebenaran yang lebih mendekati kebenaran yang hakiki, maka kita terima. Nah, ini dimakan dengan Adam al-mukabaroh wal inad. Ini penjelasannya ada dalam Quran surat 6 ayat 7. Lalu yang kelima, itu adalah melakukan check and recheck. Artinya Anda melakukan proses pencarian. Anda melakukan check and recheck. Anda kembali melakukan misalnya dalam Islam disebut sebagai tabayun. Anda tidak menerima informasi langsung Anda masukkan lalu Anda terima, kemudian Anda sampaikan. Tidak ada proses check and recheck. Ada proses tabayun di dalam. Ataupun kalau dalam ajaran Islam dinamakan sebagai murojaah. Maka di sini disebut al-murojaah, al-muawadah. Jadi ada proses check and recheck, ada murojaah dan muawadah di dalamnya. Ini dijelaskan dalam Quran surat 53 ayat 23 dan Quran surat 5 ayat 8. Lalu yang keenam itu adalah berpegang teguh pada kebenaran hakiki. Jadi kita harus berpegang teguh kepada kebenaran hakiki, jangan kepada kebenaran-kebenaran yang semu, kebenaran-kebenaran yang hanya bersifat sementara. Nah, ini kaidah ini dinamakan sebagai al-istimsak bilhal. Nah, al-istimsak bilhal ini dijelaskan dalam Quran surat 49 ayat 15 dan Quran surat 2 ayat 147. Jadi ini biar memudahkan Anda, nanti silakan Anda lihat setelah menonton video ini. Lalu yang terakhir, kaidah yang terakhir itu adalah menjauhkan diri dari tipu daya. Ataupun al-bud an al-gurur. Ini misalnya seringkali kita misalnya terpedaya oleh tipu daya setan misalnya ataupun misalnya tipu daya yang lainnya. Setan itu kan biasa berbentuknya jin dan manusia. Jadi bukan hanya setan itu yang kita kenal sebagai kunti, genderuwo dan sebagainya. Bisa juga misalnya godaan itu dalam bentuk manusia. Godaan itu biasanya bisa berbentuk harta, tahta misalnya dan lain sebagainya. Itu adalah kaidah-kaidah metodologis dakwah dalam Al-Quran. Lalu selanjutnya, bagaimana metodologi dakwah dalam as-sunnah? Ini yang pertama dengan metode tangan ataupun bilian. Yang kedua adalah metode lisan ataupun bil lisan. Dan yang ketiga adalah metode dengan hati ataupun bil qalb. Nah, ini penjelasannya ada dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah
Yang ke-34 yang itu diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri lakukan adalah metode tangan dengan biliat. Biliat di sini, metode tangan di sini itu bukan dengan tangan Anda secara pengertian denotatif, tapi pengertian konotatif. Artinya tangan di sini adalah kekuasaan. Bagaimana Anda misalnya nanti melakukan metode dakwah itu dengan kekuasaan. Ya, makanya jangan salah bahwa Islam pun harus misalnya bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Dakwah itu adalah dengan kekuasaan. Misalnya dengan sekarang misalnya banyak undang-undang yang bertentangan dengan syariat Islam. Kenapa? Karena tidak ada orang-orang yang mengerti tentang Islam yang ada di pemerintahan. Makanya kita harus juga memilih pemimpin-pemimpin ataupun wakil-wakil rakyat tadi yang menjunjung tinggi nilai-nilai keislaman, yang nantinya maka peraturan-peraturan yang dilakukan ataupun yang dibuat itu tidak akan bertentangan dengan syariat Islam. Maka metode yang pertama itu adalah dengan tangan. Lalu kemudian yang kedua adalah metode lisan. Kalau tidak bisa dengan tangan, ya dengan lisan. Kalau tidak bisa dengan bilisan, yang bil qalbi. Tapi yang bil qalbi ini adalah selemah-lemahnya iman. Jadi kalau Anda masih misalnya menggunakan metode lawa dengan hati, di hati ini masalah, saya cuma bisa mendoakan. Itu adalah selemah-lemahnya iman. Ini di hadis riwayat Muslim. Jadi kalau Anda misalnya metode dakwah yang dilakukan melalui hati, itu adalah selemah-lemahnya iman menurut hadis ini. Sebisa mungkin misalnya Anda menggunakan metode lisan misalnya dengan berceramah, ataupun yang lebih baik itu adalah dengan metode dengan tangan. Artinya Anda mempunyai kekuasaan. Baik itu misalnya dari tingkat yang paling tinggi sampai tingkat yang paling rendah. Misalnya yang sederhana misalnya dengan menjadi RT, dengan menjadi kalau udah mahasiswa itu dengan menjadi kosma. Itu kan Anda mempunyai kekuasaan untuk membuat sebuah peraturan ataupun untuk membuat sebuah keadaan menjadi lebih baik. Itu adalah salah satunya metode dakwah dalam as-sunnah. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan komen di kolom komentar di bawah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walaupun ini sedikit unik tapi tetap menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.